Saudari-saudaraku yang terkasih, kita masih terus dalam pembicaraan percakapan mengenai Mazmur. Prinsip yang harus selalu kita ingat ialah bahwa kitab suci itu ungkapan, pengalaman, relasi orang beriman manusia dengan Allah. Termasuk di dalamnya Mazmur. Hanya bentuk ungkapannya yang khas di dalam kitab Mazmur itu, yaitu lagu-lagu lirik dari berbagai macam kumpulan. Nah, di balik Mazmur-Mazmur itu, kita berjumpa dengan Allah yang diimani oleh umat Israel, umat Allah Perjanjian Lama, sebagai Allah yang menebus, Allah yang memberikan tanah terjanji kepada mereka, kemudian Allah pencipta, dan Allah penyelenggara. Itulah pengalaman mereka. Nah, ketika berrelasi, berhubungan, atau tanda petik berbakti kepada Allah yang seperti itu, reaksi yang muncul di dalam diri orang beriman, pertama-tama adalah memuji Allah, kagum akan karya-karya Allah. Kita sudah bicara sampai di situ, dan reaksi yang kedua adalah mengeluh. Seorang pendoa Mazmur mengeluh. Karena apa? Karena realitas kenyataan hidup mereka, entah hidup bangsa mereka, itu tidak sesuai dengan yang mereka harapkan ketika mereka merasa Allah itu penyelenggara hidup mereka. Masa Allah menyelenggarakan hidup kami, kok nasib kami seperti itu? Reaksi spontan terhadap realitas itu adalah mengeluh atau mengajukan permohonan. Tetapi perlu dipertimbangkan, perlu diperhatikan, bahwa keluhan seperti itu, kalau seorang pendoa Mazmur mengeluh, itu bukan karena mereka tidak tahu terima kasih, apalagi mereka itu manja. Tidak. Ketika keadaan seperti itu, mereka tetap saja percaya kepada Allah. Itu sikap dasar mereka, percaya kepada Allah, penebus, penderma, pencipta, penyelenggara. Tetapi kepercayaan itu goncang. Goncang tidak sama dengan hilang. Goncang karena realitas yang mereka bayangkan tidak sesuai. Oleh karena itu, di dalam keadaan seperti itu, mereka mengajukan tanda petik sesambat itu apa ya? Mengeluh kepada Allah. Dalam arti mengeluh sambil tetap percaya kepada Allah yang mereka imani itu. Nah, keluhan itu bisa bersifat pribadi. Kalau yang mengalami itu adalah seorang pribadi, atau yang mengeluh itu bisa juga sekelompok orang. Misalnya karena perang, karena kalah, dan sebagainya, sebagai satu bangsa. Waktu itu kita memberikan contoh, misalnya, keluhan kolektif, Mazmur 80. Keluhan itu sangat jelas, bahwa ciri keluhan itu kolektif sangat jelas pada kata kami yang digunakan di dalam Mazmur itu. Kita lihat ayat 5 yang paling jelas. Tuhan Allah semesta alam, berapa lama lagi murkamu menyala sekalipun umatmu berdoa. Umat, jadi sangat jelas. Keluhan itu adalah keluhan umat, bukan keluhan pribadi. Sementara yang keluhan pribadi, waktu itu kita ambil contoh Mazmur 22 yang sangat terkenal itu,
Mazmur 22 ayat 1, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kata ganti orang pertama tunggal. Kita sampai di situ. Sekarang kita akan mencoba melihat salah satu contoh yang lebih lengkap tentang Mazmur keluhan ini. Dan yang akan kita lihat sebagai contoh adalah Mazmur 77. Kita coba lihat, strukturnya kurang lebih sama, yaitu yang pertama, keadaan sulit, nanti akan kita lihat ayat demi ayat, tetapi strukturnya Mazmur keluhan seperti ini. Keadaan sulit yang bahkan mengancam eksistensi Israel. Seringkali Israel kalah ketika perang melawan bangsa-bangsa lain. Seperti tadi sudah dikatakan, ketika eksistensi sebagai bangsa itu berada atau dipertaruhkan, maka mereka imannya goncang, merasa doanya tidak didengarkan oleh Tuhan. Dan kemudian pengalaman yang tidak bagus itu ditempatkan di dalam konteks kepercayaan mereka, yaitu Allah penebus, Allah penderma, Allah pencipta, Allah penyelenggara. Kita coba lihat ayat demi ayat, supaya nanti menjadi semakin jelas. Tidak bisa lain kecuali kita membaca Mazmur itu. Kita baca ayat 2 sampai 4. Mungkin baik kalau ada keterangan sedikit mengenai judulnya. Pada ayat 1, untuk pemimpin biduan. Menurut Yedutun. Ini nama-nama aneh. Mazmur Asaf. Judul ini mau menunjukkan bahwa ini berasal, Mazmur 77 ini berasal dari kumpulan Mazmur yang ditulis oleh Asaf. Asaf itu adalah seorang penulis lagu. Sementara untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Yedutun itu adalah pengarang lagu juga. Jadi kalau kita mendaraskan Mazmur di dalam ibadat harian atau di dalam Mazmur tanggapan, itu kadang-kadang kan nadanya itu ada nada Gregorians, ada nada latar belakang Jawa gending, ada latar belakang umum Indonesia. Nah itu sama, menurut Yedutun itu salah satu jenis lagu yang dipakai di dalam Mazmur. Sekarang kita lihat apa yang diungkapkan oleh pendoa Mazmur pada ayat 2 sampai 4. Aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah. Dengan nyaring kepada Allah supaya Ia mendengarkan aku. Pada hari kesusahanku aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Jiwaku enggan dihiburkan. Apabila aku mengingat Allah, maka aku mengerang. Apabila aku merenung, makin lemah lesulah semangatku. Bagian yang pertama, ayat 2 sampai ayat 4. Apa yang diungkapkan di situ? Yang pertama, yang diungkapkan adalah keadaan umat Israel yang menyedihkan. Ayat 3 jelas sekali, pada hari kesusahanku. Jelas sekali, mereka sedang susah. Lalu ayat 3, kalimat atau frase yang terakhir, jiwaku enggan dihiburkan. Jelas sekali. Keadaannya susah, menderita, membuat pendoa Mazmur itu merasa sedih.
Ayat 4, apabila aku mengingat Allah maka aku mengerang. Silahkan mencoba mengingat Allah itu artinya apa? Mengingat Allah itu berarti mengingat karya-karyanya yang besar. Mengingat rahmat, berkat yang diterima oleh umat atau oleh pendoa Mazmur ini. Tetapi kalau pendoa Mazmur ini mengingat masa lampau, ketika Allah itu tanda petik secara sangat nyata berbaik kepada mereka, bukannya mereka itu terhibur, tetapi tambah sedih. Bisa dibayangkan ya, dulu Allah itu tampak setia, kok sekarang seperti ini. Mengingat masa lampau, bukannya menghibur, tetapi membuat semakin sedih. Akibatnya apa? Akibatnya berseru kepada Tuhan. Ayat 1, aku berseru-seru dengan nyaring kepada Allah, dengan nyaring kepada Allah supaya Ia mendengarkan aku. Seperti sudah kita bicarakan, keadaan susah, mengingat masa lampau tambah susah, maka berseru kepada Tuhan. Ayat 5-7 itu menggambarkan keadaan yang lebih lagi. Kita coba baca. Engkau membuat mataku tetap terbuka. Aku gelisah, sehingga tidak dapat berkata-kata. Aku memikir-mikir hari-hari zaman purbakala. Tahun-tahun zaman dahulu aku ingat. Aku sebut-sebut pada waktu malam dalam hatiku. Aku merenung dan rohku mencari-cari. Tidak bisa menutup mata itu artinya tidak bisa tidur. Nah, itu artinya kesedihan yang begitu mendalam membuat dia atau mereka mengalami kegalauan seperti itu. Lalu diingat masa lampau, aku memikir-mikir zaman dahulu. Zaman dulu, tetapi sekarang yang zaman dulu bagus, itu tidak ada. Dan sudah kita katakan sebelumnya, karena itu dia semakin gelisah. Ayat 5 bagian kedua. Aku gelisah sehingga tidak dapat berkata-kata. Dalam keadaan seperti itu, apa yang dilakukan? Ayat 6. Aku memikir-mikir. Kemudian ayat 7. Aku sebut-sebut pada waktu malam dalam hatiku. Aku merenung dan rohku mencari-cari. Dalam keadaan bingung seperti itu, keadaan susah seperti itu, pendoa Mazmur tidak tinggal diam, tidak langsung merasa putus asa, tetapi dikatakan dengan sangat jelas, sangat eksplisit pada ayat 7 frase kedua. Aku merenung, rohku mencari-cari. Mencarinya dapat apa enggak? Rupa-rupanya tidak dapat. Maka ayat 8 sampai dengan ayat 11 boleh dikatakan pendoa Mazmur itu meledak. Mengungkapkan perasaan hatinya yang kecewa, yang goncang, dan sebagainya. Kita coba lihat ayat 8. Untuk selamanyakah Tuhan menolak dan tidak kembali bermurah hati lagi. Itu ungkapan yang sudah klimaks. Untuk selamanyakah Tuhan menolak dan tidak kembali bermurah hati lagi. Ayat 9. Sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Telah berakhirkah janji itu berlaku turun-temurun?
sudah lupakah Allah menaruh kasihan? Atau ditutupnyakah rahmat-Nya karena murkanya? Maka kataku, inilah yang menikam hatiku, bahwa tangan kanan yang maha tinggi berubah. Inilah isi pokok dari Mazmur keluhan itu. Kata-katanya itu, kalau memperhatikan ya, kita coba lihat ayat 8. Tidak kembali bermurah hati. Murah hati itu kan watak Allah, sikap Allah terhadap umat-Nya. Ayat 9, sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Murah hati, kasih setianya. Ayat 9b, telah berakhirkah janji? Ayat 10, sudah lupakah Allah menaruh kasihan? Ayat 10b, ditutupnyalah rahmat-Nya kepada kita. Jadi pengalaman yang semula dilandaskan kasih karunia, rahmat, janji yang baik buahnya, sekarang itu disebut lagi, nama itu, kata itu, tetapi dalam arti yang negatif. Tidak ada lagi semuanya itu sudah dilupakan oleh Allah. Dan puncak dari ledakan emosi itu ada pada ayat 11. Maka kataku, inilah yang menikam hatiku, tangan Tuhan yang maha tinggi berubah. Sudah, itu adalah dasar atau jurang yang paling dasar dari kekecewaan, dari keluhan pendoa Mazmur ini. Sekali lagi, inti dari Mazmur keluhan ada pada ayat 8 sampai 11. Yang dulu adalah sumber kegembiraan, sekarang sudah tidak ada lagi. Sudah habis-habisan, katakanlah begitu. Ayat 12 sampai 21. Meskipun demikian, pendoa Mazmur ini tidak berhenti pada ayat 11. Kalau berhenti pada ayat 11, lalu ya selesai sudah. Merasa ditinggalkan oleh Allah, ya sudah lupa kepada Allah. Mazmurnya masih berlanjut dari ayat 12 sampai ayat 21. Apa yang dikatakan di sana? Intinya ditunjukkan dulu. Ayat 14 itu intinya, ya Allah, jalanmu adalah kudus. Kemudian ayat 20, frase terakhir, jejakmu tidak kelihatan. Itu ungkapan iman. Jadi sebelumnya pendoa Mazmur itu merasa ditinggalkan oleh Allah. Sudah. Tetapi kemudian ayat 13 sekarang kita lihat, aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaanmu dan merenungkan perbuatan-perbuatanmu. Ingat lagi akan masa lampau. Jadi yang sangat penting di sini adalah pada ayat 13, hendak menyebut-nyebut segala pekerjaanmu dan merenungkan segala perbuatanmu. Di seolah-olah keluhan yang kita baca ungkapannya pada ayat 8 sampai 11 yang sungguh-sungguh keluhan itu sekarang berbalik, berubah seolah-olah menjadi pujian. Kalau pendoa Mazmur mengatakan, ya Allah jalanmu adalah kudus, ini bukan keluhan lagi. Kalau dia mengatakan, aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaanmu dan merenungkan perbuatan-perbuatanmu, ini bukan keluhan lagi, tetapi pujian. Nah itulah istimewanya pendoa Mazmur.
Tadi sudah disebutkan, renungan itu mencapai puncaknya pada ayat 14. Jalanmu adalah kudus, jejakmu tidak kelihatan. Jadi moga-moga yang mau saya sampaikan bisa menjadi jelas. Tadi itu pada bagian pertama sebelum ayat 12, itu seolah-olah bagi pendoa Mazmur sudah sangat jelas bahwa Allah itu sudah lupa akan aku, akan umatnya. Sudah, selesai. Bagi dia jelas, Allah lupa, Allah melupakan. Kemudian sesudah, mungkin bahasa kita muntah ya, jadi emosinya itu sudah meledak, sudah ditumpahkan semua. Seperti kalau orang sakit perut, kalau sudah muntah, itu jadi ringan. Demikian juga pendoa Mazmur yang bebannya begitu berat ketika sudah muntah dalam arti kiasan, hidupnya menjadi ringan. Keluhannya berubah sekali lagi menjadi pujian. Jalanmu adalah kudus, jejakmu tidak kelihatan. Intinya, pendoa Mazmur ingin mengatakan, saya ternyata tidak tahu Tuhan, bahwa jalanmu itu tidak bisa ditentukan oleh manusia, tidak bisa ditangkap oleh pikiran manusia. Jalanmu kudus. Yakin bahwa pengalaman sakit, pengalaman susah, itu dalam rencana Tuhan ada maksudnya. Itu intinya. Kita baca ayat 13. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaanmu dan merenungkan perbuatan-perbuatanmu. Ya Allah, jalanmu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Jelas ini pujian. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasamu di antara bangsa-bangsa. Dengan lenganmu engkau telah menebus umatmu, Bani Yakub dan Bani Yusuf. Air telah melihat engkau ya Allah, air telah melihat engkau lalu menjadi gentar. Bahkan samudra raya bergetar. Kalau membaca ini, pasti teringat akan penyeberangan Laut Mati. Air telah melihat engkau lalu menjadi gentar. Airnya membelah. Ayat 18, awan-awan mencurahkan air, awan gemawan bergemuruh, bahkan anak-anak panahmu berterbangan. Deru gunturmu menggelinding, kilat-kilat menerangi dunia, bumi gemetar dan bergoncang. Melalui laut jalanmu dan lorongmu melalui muka air yang luas. Ini jelas penyeberangan Laut Mati. Tetapi jejakmu tidak kelihatan. Engkau telah menuntun umatmu seperti kawanan domba dengan perantaraan Musa dan Harun. Pendoa menjadi tenang, dari muntah lalu memuji Allah. Hidupnya tenang kembali. Karena apa? Karena mengingat, merenungkan, mendaftar perbuatan-perbuatan Allah di zaman lampau. Itu contoh Mazmur keluhan yang di tengah jalan berubah menjadi Mazmur pujian. Intinya adalah ayat 14, jalanmu adalah kudus. Ayat 20, jejakmu tidak kelihatan. Kalau dibahasakan dengan bahasa biasa, ini kan bahasa lirik lagu jadinya indah. Kalau dibahasakan dengan bahasa biasa, Tuhan, aku tidak tahu jalan-jalanmu, meskipun aku sekarang menderita, aku yakin bahwa jalanmu yang kau sediakan bagiku yang sedang susah ini adalah kudus. Membawa orang pendoa Mazmur ini untuk semakin dekat dengan Tuhan. Itu contoh Mazmur keluhan.
Nanti akan masih kita lihat contoh-contohnya lebih rinci. Untuk mengakhiri pengantar, jadi kita semua masih ada di pengantar ini, kita lihat yang terakhir, butir pengantar yang terakhir adalah sejarah kitab Mazmur, sejarahnya. Pendek saja karena praktis sudah pernah kita bicarakan. Kembali lagi jurus dasarnya. Sepanjang sejarah, umat Allah Perjanjian Lama, umat Israel, itu menyusun lagu-lagu rohani. Tidak usah berpikir terlalu susah. Sekarang pun banyak orang menyusun lirik-lirik lagu rohani. Karena apa? Jawabannya yang sama, sebagai reaksi spontan atas karya Allah. Ketika melihat Allah berkarya, menciptakan, menyelenggarakan, orang bersyukur. Misalnya, reaksi terhadap karya Allah dalam bentuk lirik lagu rohani. Pengalaman yang paling pokok, pengalaman yang paling dasar adalah pembebasan umat Allah dari perbudakan di tanah Mesir. Itu intinya. Nah, sekarang mengenai Mazmur. Yang dikenal sekarang ini dalam kitab Mazmur ada jumlahnya 150. Ada lebih banyak yang tidak terdapat di dalam kitab Mazmur. Artinya tidak termasuk di dalam kitab suci. Bisa dicari. Dan ada sebagian yang tersebar di dalam kitab Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Jadi yang namanya lagu pujian itu bisa dikelompokkan menjadi 3. 1, yang terdapat di dalam kitab Mazmur 150, yang tersebar di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, sudah pernah kita bicarakan, dan ada yang tersebar yang tidak termasuk di dalam kitab Mazmur ini. Silahkan membayangkan saja ada banyak sekali lagu-lagu bahasa Indonesia yang tidak termasuk di dalam puji syukur. Lagu rohani bukan iya, hanya tidak termasuk di dalam kumpulan itu. Itulah Mazmur. Mengenai pengarang, hampir tidak bisa dikatakan siapa yang mengarang Mazmur-Mazmur itu. Hampir tidak bisa dikatakan. Demikian juga mengenai kapan Mazmur-Mazmur itu dikarang. Berbeda dengan tulisan-tulisan para nabi, misalnya bisa diandaikan nabi itu hidup pada zaman raja ini. Jadi raja ini dapat dicari masa berkuasanya, kira-kira kitab nabi-nabi bisa ditulis pada sekitar tahun ini. Tidak demikian dengan Mazmur-Mazmur. Kalau nanti kita melihat ada Mazmur Daud, itu tidak berarti bahwa yang mengarang Daud, meskipun Daud dikenal sebagai seorang seniman. Mengapa disebut Mazmur Daud? Ya, karena ada judul itu, ada kumpulan yang namanya Mazmur Daud. Seperti halnya tulisan ada kumpulan lagu Mada Bakti, ada kumpulan puji syukur, lagu-lagunya kan beda-beda itu. Semuanya dipakai di dalam ibadah, tetapi jenis lagunya berbeda-beda. Namanya puji syukur, namanya Mada Bakti. Demikian juga ada yang namanya kumpulan Mazmur Asaf, namanya kumpulan Mazmur Daud. Salah satu contoh dari Mazmur yang kurang lebih waktu penulisannya itu bisa ditentukan, bukan tahun A atau tahun B,
Tetapi bisa dikatakan ini Mazmur dari zaman pembuangan. Nah, pembuangan itu kan 50 tahun. Misalnya Mazmur 137. Kenapa bisa ditentukan? Karena itu kalimat-kalimatnya Mazmur 137, di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Jelas sekali, ini orang di dalam pembuangan di Babilonia, asing dari negerinya sendiri. Nah, ketika mengingat Sion, menangis, ingat akan tanah air yang mereka tinggalkan. Pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu, kita menggantungkan kecapi kita. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita, meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian. Dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Ini bukan hanya penderitaan fisik yang dialami oleh orang-orang buangan di Babilonia, tetapi mereka itu dihina. Cobalah sekarang kamu menyanyi bagi Sion nyanyian sukacita. Bagaimana bisa dibuang, suruh menyanyi sukacita. Mengenai pengarang dan waktu seperti itu. Sekarang untuk apa Mazmur-mazmur seperti itu dikarang? Jawabannya sama. Kalau sekarang para pengarang lagu itu menyusun lagu, ya untuk kepentingan ibadah, untuk kepentingan liturgi. Demikian juga pada waktu itu, kalau seorang penyusun mazmur, pengarang mazmur menulis lirik lagunya, kepentingannya adalah untuk liturgi, untuk ibadah perayaan besar di Kenisah. Di Kenisah, kalau mazmur didoakan di Kenisah itu artinya untuk kepentingan bersama, jadi dinyanyikan bersama. Ada satu contoh yang menarik, ketika sebuah mazmur pribadi, jadi diucapkan, dilakukan seorang pribadi, ternyata menjadi mazmur pujian bersama. Coba silahkan lihat Mazmur 30. Judulnya itu nyanyian syukur karena selamat dari bahaya, kemudian Mazmur nyanyian untuk pentahbisan bait suci. Pentahbisan bait suci itu upacara liturgi umum. Jadi Mazmur 30 ini dipakai untuk upacara pentahbisan bait suci. Tetapi yang istimewa, sebetulnya Mazmur ini adalah Mazmur pribadi. Didoakan oleh seorang. Coba saja dilihat ayat 2. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan. Aku, kata ganti orang pertama tunggal. Kalimat yang terakhir, tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Ayat 2, ayat 3, Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong dan Engkau telah menyembuhkan aku. Mazmur pribadi yang dipakai untuk kepentingan ibadah bersama. Ceritanya bagaimana? Jadi datanya dari Mazmur itu adalah Mazmur pribadi. Bagaimana Mazmur pribadi dipakai untuk ibadah bersama? Jawabannya kira-kira begini.
Itu latar belakang sejarah. Kapan mulai ini dipakai di dalam ibadah bersama itu? Sejak tahun sekitar 164 sebelum Masehi. Sangat tua. Ceritanya bagaimana? Kita ingat sejarah. Waktu kita berbicara mengenai Perjanjian Lama, ada sejarah. Bait suci dinajiskan oleh raja yang namanya Antiochus Epiphanes. Itu tahun 168 sebelum Masehi. Antiochus Epiphanes ini adalah raja di wilayah Syria, penguasa Yunani, yang menyerang Palestina, merebut bait suci, merebut Yerusalem, merebut bait suci, dan masuk ke dalam bait suci. Itu artinya dinajiskan. Tetapi kemudian pada tahun 164 sebelum Masehi, bait suci direbut kembali oleh orang-orang Yahudi. Nah, ketika direbut kembali, diadakanlah upacara menyucikan kembali bait suci. Nah, mungkin karena lagu itu begitu indah, maka meskipun yang beribadah itu umat, jemaat, tetapi mazmur pribadi ini digunakan. Yang menghubungkan apa? Yang memungkinkan mazmur pribadi dipakai untuk kepentingan bersama itu apa? Pengalamannya sejajar. Pribadi yang berdoa mazmur ini dilepaskan dari bahaya yang sangat besar. Mungkin dari sakit parah atau kesusahan lain. Itu ketika menjadi mazmur pribadi, sebagai mazmur pribadi. Ketika menjadi mazmur untuk banyak orang di dalam ibadat kenisah, pengalamannya sejajar. Pribadi pendoa mazmur dibebaskan dari kesusahan pribadi. Umat Allah Perjanjian Lama juga dibebaskan dari segala macam penistaan, penodaan agama itu oleh Tuhan. Oleh karena itu, pengalaman yang serupa dibebaskan dari bahaya yang sangat besar. Demikian juga pendoa mazmur orang-orang Israel itu dibebaskan dari penindasan, merebut kembali bait suci, dipulihkan, maka mazmur pribadi itu digunakan dalam rangka syukur atas pentahbisan kembali bait suci. Jadi intinya mazmur itu konteks lahirnya adalah dalam perayaan ibadah. Yang berikutnya, kita lihat judul-judul saja ya. Ada sekian banyak mazmur, tadi sudah kita lihat. Tetapi yang dipilih, khususnya di dalam kitab ini hanya 150. Kriterianya memilih itu apa? Apa yang termasuk dalam kitab suci? Kenapa yang lain tidak termasuk di dalam kitab suci? Jawabannya kira-kira begini. Yang pertama, mazmur-mazmur diseleksi. Kriteria pertama adalah mazmur yang dapat digunakan untuk ibadah bersama. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mazmur yang isinya sesuai dengan pengalaman umat Allah Perjanjian Lama. Yang sesuai. Demikian juga kalau mazmur ada buku ada lagu-lagu yang tidak termasuk di dalam nyanyian liturgi, itu kan ada kriterianya ya. Yang sesuai dengan ungkapan iman.
Lalu yang ketiga tentu susah untuk kita rasakan di dalam terjemahan, tetapi yang sastranya indah. Bukan yang sembarangan dikarang tanpa rasa seni, enggak. Jadi satu, untuk ibadah; dua, ungkapan iman yang benar; tiga, yang keindahan sastranya memenuhi syarat. Ada beberapa koleksi, silakan lihat judul dari Mazmur 73. Mazmur Asaf 74, nyanyian pengajaran Asaf. Nomor 75, Mazmur Asaf. Jadi Mazmur 73 sampai 83, ini jelas semuanya ada kata Asaf, Asaf, Asaf. Ini pasti kumpulan dari orang yang bernama Asaf itu. Kumpulan kecil-kecil. Sekarang silahkan lihat judul Mazmur 120. Mazmur 120. Judulnya adalah Nyanyian Ziarah. 121, Nyanyian Ziarah. 122, Nyanyian Ziarah Daud. 123, Nyanyian Ziarah. Itu terus sampai Mazmur 134, Nyanyian Ziarah. Sesudah itu kata ziarah sudah tidak ada. Di sekurang-kurangnya kita mengenal ada dua kumpulan, kumpulan Mazmur Asaf dan Mazmur Ziarah. Kalau kita lihat ya, Mazmur 120, Mazmur 120, Nyanyian Ziarah. 122, itu jelas sekali dari ayat 2, ayat 1. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kami berdiri, kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Orang yang mau berziarah ke Yerusalem menyanyikan Mazmur ini. Sama kalau ketika kita ingin berziarah ke tempat ziarah Bunda Maria, yang dinyanyikan ya lagu-lagu Bunda Maria, bukan lagu-lagu yang lain. Mazmur Ziarah. Ada lagi, ini agak tidak gampang, tetapi disebut saja Mazmur 93. Mazmur 93. Mazmur 93 sampai 99 itu disebut Mazmur Raja. 93 itu Tuhan Raja yang kekal. Ayat 97, Mazmur 97, Tuhan adalah Raja. Mazmur 99, Tuhan Raja yang kudus. Jadi ada kumpulan-kumpulan seperti itu. Catatan yang terakhir sebelum kita pindah ke topik yang lain. Karena berasal dari kumpulan-kumpulan yang seperti itu, ingat zaman waktu itu belum ada mesin cetak, jadi yang namanya salah tulis itu gampang terjadi. Nah, salah satu yang rupa-rupanya sampai sekarang akibatnya masih kita lihat adalah salah penulisan nomor Mazmur. Begini, kita sudah bicara mengenai teks kitab suci Perjanjian Lama ya, termasuk Mazmur. Ada yang ditulis di dalam bahasa Ibrani. Kemudian teks yang berbahasa Ibrani ini diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, namanya Septuaginta.
ada terjemahan bahasa Latin yang tidak menggunakan teks Ibrani, tetapi menggunakan teks bahasa Yunani. Nah, rupa-rupanya ketika menerjemahkan dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani, ada salah tulis di dalam nomor Mazmur. Sehingga kalau kita membaca Mazmur, menurut ini, kitab suci Ibrani, dan membaca Mazmur yang berbahasa Yunani dan diterjemahkan ke bahasa Latin, itu kadang-kadang ada beberapa yang nomornya berbeda. Ibadat harian yang didoakan oleh para klerus dan oleh biarawan-biarawati itu mengikuti terjemahan Yunani yang sama dengan terjemahan bahasa Latin. Sehingga kalau kita membaca ibadat harian, seringkali ada misalnya nomor begini, 123 kurung 124. Itu artinya apa? Artinya 123 itu nomor di dalam Mazmur bahasa Yunani. 124 itu nomor di dalam kitab suci bahasa Ibrani. 123. Kalau ini tidak ada. Kalau ini tetap 100, 101, dan sebagainya. Tapi dalam ibadat harian, ada misalnya 123 kurung 124. Yang diikuti oleh ibadat harian adalah terjemahan Yunani dan Latin. Nomornya berbeda. Itu sangat teknis, jadi nanti kalau misalnya ya membaca, tidak usah bertanya-tanya. Nomor 1 sampai nomor 8 itu nomornya sama. Jadi baik yang Ibrani maupun yang Latin nomornya sama. Tetapi Mazmur Ibrani yang sekarang kita punya di sini nomor 9 dan 10, dua Mazmur itu menjadi satu di dalam terjemahan Yunani. Jadi hanya menjadi nomor 10. 114 dan 115 di dalam teks Ibrani itu menjadi satu nomor lagi di dalam teks Yunani, menjadi nomor 113. Dan begitu sehingga kita mempunyai penomoran yang berbeda. Tetapi teksnya kalau dilihat sama. Terjemahannya ya tentu berbeda karena itu terjemahan di dalam bahasa yang lain. Dengan demikian kita selesai dengan pengantar umum kitab Mazmur. Sekarang kita lanjut dengan langkah berikutnya. Kebanyakan dari pembicaraan kita itu mengulang. Moga-moga tidak terlalu membosankan, tetapi sebaliknya semakin mudah bagi kita untuk memahami Mazmur. Tadi sudah kita bicarakan bahwa reaksi terhadap Allah, pencipta, penyelenggara, dan sebagainya itu adalah pujian. Kita akan mendalami yang disebut Mazmur pujian. Lalu nanti ada contoh, ada dua contoh, lalu nanti berikutnya ada Mazmur keluhan dengan contoh yang lebih rinci kita bicarakan. Topik baru, Mazmur pujian. Ceritanya bagaimana? Beberapa langkah berikutnya. Yang pertama, sudah kita bicarakan bahwa Mazmur pujian itu berasal dari lingkungan ibadah. Lingkungan ibadah. Kenapa ibadah? Atau ibadah yang mana yang menjadi lingkungan terbentuknya Mazmur-Mazmur ini? Jawabannya ada pada sejarah. Kita ingat
Raja Salomo pada abad ke-10 sebelum Masehi itu membangun kenisah yang namanya Kenisah Salomo. Bait suci. Nah, ketika bait suci itu terbangun, terjadilah sentralisasi ibadat di Yerusalem. Dulunya ibadat itu belum begitu teratur. Tetapi ketika bait suci itu dibangun, ibadah mulai semakin teratur dan semakin tetap. Artinya apa? Teratur itu. Ya, ada pembacaan dari Taurat, ada lagu puji-pujian, ada paduan suara, ada pemain musik, seperti sekarang kita. Apalagi kalau ada pesta besar. Sama persis dengan kita. Ketika ada gereja, ibadat mulai teratur, ada dirigen, ada organis, ada kurs lingkungan, dan sebagainya. Tugasnya mulai tetap. Ibadat diatur semakin rapi. Nah, di dalam ibadat-ibadat seperti itu, khususnya pada hari-hari besar, pesta-pesta besar di Israel itu ada 3 pesta besar: Paskah, Pentakosta, Pondok Daun. Nah, disitulah lagu-lagu, mazmur-mazmur itu dinyanyikan oleh seluruh umat. Atau kalau tidak oleh seluruh umat, umat itu mendaraskan yang disebut sekarang misalnya refren mazmur tanggapan. Yang menyanyi penyanyi, yang menyanyi ayatnya penyanyi, umat hanya menyanyikan refrennya saja. Jadi kita coba lihat ya salah satu Mazmur 136 sudah kita lihat ini. Kasih setia Allah kepada orang Israel. Itu kan dari ayat 1 sampai dengan ayat terakhir, refrennya sama. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi paduan suara menyanyi dijawab oleh umat. Atau solis menyanyi dijawab oleh umat dengan refren yang sama. Silakan membayangkan, sejak zaman dulu sudah ada yang seperti itu. Sekarang kita teruskan di dalam nyanyian antar bacaan atau nyanyian refren tanggapan refren mazmur tanggapan. Umat menyanyikan itu. Satu mazmur sebelumnya 135 ayat 19 sampai 20. Diajak, pendoanya mengatakan begini: hai kaum Israel, pujilah Tuhan. Hai kaum Harun, pujilah Tuhan. Hai kaum Levi, pujilah Tuhan. Orang-orang yang takut akan Tuhan, pujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan dari Sion, Dia yang diam di Yerusalem. Dijawab haleluya, puji Tuhan. Seperti itu. Itu yang pertama. Jadi di kenisah untuk kepentingan bersama, struktur dari ibadah semakin tetap, sehingga ada petugas-petugas penyanyi, ada pilihan lagu, dan sebagainya. Yang kedua, kenapa ada yang namanya mazmur pujian? Dasarnya apa? Mengelompokkan sejumlah mazmur dengan judul mazmur pujian. Jawabannya, karena unsur-unsur yang ada di dalam mazmur itu, unsur-unsur dan susunan yang khas. Ada 2 kriteria untuk memasukkan
mazmur tertentu di dalam kelompok mazmur pujian, yaitu yang pertama unsur-unsurnya, yang kedua susunan. Kita coba lihat, ada 3 sekaligus unsurnya dan susunannya. Ada pembukaan, ada bagian pokok, dan ada penutup. Kita coba lihat pembukaan. Pembukaan isinya adalah ajakan, undangan kepada seluruh umat untuk memuji Allah. Misalnya Mazmur 104 ayat 1, 104 ayat 1. Bunyinya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Jiwaku, jadi tunggal. Ajakan kepada umat, kepada jiwa, kepada hati, kepada seluruh bumi untuk memuji Allah. Di Mazmur 104 ayat 1 itu contoh untuk ajakan pribadi, dorongan pribadi untuk memuji Allah. Mazmur 105. Siapa yang diajak memuji Tuhan? Mazmur 105 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Siapa yang diajak untuk memuji dan bersyukur kepada Tuhan itu? Belum tampak di sini, baru tampak pada ayat 6. Jadi, misalnya kita baca langsung ayat 1 ke ayat 6. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Saya baca ayat 6. Hai anak cucu Abraham hambanya, hai anak-anak Yakub orang-orang pilihannya. Itu yang diajak untuk bersyukur dan memuji Tuhan. Dan begitu seterusnya, misalnya dapat, kalau mau lihat satu lagi, Mazmur 113. Ini umum, haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Tadi yang pertama itu aku, jiwaku, yang kedua anak-anak cucu Yakub dan sebagainya, ini hamba-hamba Tuhan. Bagian pokok isinya adalah ajakan untuk memuji Tuhan. Maaf, bagian pembukaan. Bagian pokok. Bagian pokok ini ditandai dengan 2 kata penghubung biasanya. Salah satu dari 2. Yaitu sebab atau kata penghubung yang kedua, yang. Kita coba lihat Mazmur 135 ayat 1 dan seterusnya, pujilah nama Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Lalu ayat berapa? Ayat 4. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya. Jadi memuji Tuhan, diajaklah umat untuk memuji Tuhan, lalu diberi alasannya, sebab. Saya kira logikanya sangat mudah untuk dipahami. Sementara Mazmur 104 yang sudah kita lihat tadi, coba kita lihat lagi. Mazmur 104 ayat 1. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang. Ayat 2, yang berselimutkan terang. Ayat 3, yang mendirikan kamar-kamar. Ayat 4, yang membuat angin sebagai suruhannya.
Ayat 5, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya. Itu berarti kalau sudah mulai dengan kata sebab, kita masuk bagian pokok Mazmur Pujian. Atau kalimat frase yang mulai dengan yang, sesudah ajakan yang, itu artinya kita masuk di dalam bagian pokok. Kemudian ditutup. Ditutup dengan apa? Ya dengan pujian, ajakan untuk pujian. Yang paling gampang itu Mazmur 104 ayat 35. Kalau lihat ayat 35 itu mengulang ayat 1. 104 ayat 1, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ayat 35, frase terakhir, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tutup dengan kata haleluya, pujilah Tuhan. Jadi Mazmur pujian itu strukturnya gampang seperti itu. Ajakan, alasan untuk memuji Tuhan yang didahului dengan kata sebab atau yang, kalimat relatif, lalu penutup biasanya mengulangi ajakan atau mengajukan permohonan. Permohonannya seperti apa? Kita lihat Mazmur 33, lalu kita selesai untuk percakapan kali ini. Mazmur 33, permohonan, ayat 22. Permohonannya tidak minta apa-apa. Artinya tidak minta sehat, tidak minta kaya, tidak minta sejenis itu. Tapi kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Permohonannya seperti itu. Kasih karunia Tuhan menyertai. Kita lanjutkan percakapan berikutnya. Terima kasih.